munculnya uang. Yang pertama, munculnya sistem barter, yaitu sistem transaksi yang pertama kali digunakan umat manusia. Sebab pada zaman dahulu kala, manusia belum mengenal apa itu uang. Sistem transaksi barter ini merupakan pertukaran antara barang dengan barang, jasa dengan jasa, barang dengan jasa, atau bahkan sebaliknya. Yang kedua, masa uang barang. Muncullah beberapa pemikiran untuk menggunakan benda-benda tertentu sebagai alat tukar. Benda-benda tersebut biasanya adalah yang dapat diterima oleh umum, memiliki nilai tukar, memiliki nilai tinggi, dan dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan primer. Contohnya adalah garam, emas, kulit hewan, batu-batuan berharga, logam, kulit pohon, hingga kerang yang memiliki bentuk indah. Masa uang logam. Atas adanya kelemahan-kelemahan yang didapatkan dari masa uang barang tersebut, memunculkan ide baru untuk menciptakan uang logam. Logam dipilih sebagai alat tukar sistem transaksi, sebab memiliki nilai yang tinggi, tahan lama, tidak mudah rusak, mudah dipecah tanpa mengurangi nilai, dan mudah dibawa. Logam yang biasa dipakai sebagai alat transaksi pada era ini adalah emas dan perak. Yang keempat, masa uang kertas. Seiring berjalannya waktu, mulailah timbul kesulitan ketika uang logam semakin dibutuhkan. Padahal jumlah logam mulia sebagai bahan dasar uang sangat terbatas. Akhirnya penggunaan uang logam sulit dilakukan untuk transaksi dalam jumlah besar. Dari situlah tercipta uang kertas. Fungsi asli uang terbagi menjadi: 1. Sebagai alat tukar atau medium of change yang dapat mempermudah pertukaran. Yang kedua, sebagai satuan hitung atau unit of account, karena uang dapat digunakan untuk menunjukkan nilai berbagai macam barang atau jasa yang diperjualbelikan, menunjukkan besarnya kekayaan, dan menghitung besar kecilnya pinjaman. Yang ketiga, alat penyimpan nilai atau valuta, karena dapat digunakan untuk mengalihkan daya beli dari masa sekarang ke masa yang akan datang. Fungsi turunan uang. Yang pertama, sebagai alat pemindah kekayaan. Seseorang yang hendak pindah dari suatu tempat ke tempat lain dapat memindahkan kekayaannya yang berupa tanah dan bangunan rumah ke dalam bentuk uang dengan cara menjualnya. Yang kedua, sebagai pendorong kegiatan ekonomi. Yang ketiga, sebagai alat pembayaran yang sah. Yang keempat, sebagai alat pembayaran utang. Yang kelima, sebagai alat penimbun kekayaan. Jenis-jenis uang. Uang dapat dikelompokkan berdasarkan 4 kategori, yakni bahan pembuatannya, lembaga yang menerbitkannya, nilai yang dimiliki, dan kawasan penggunaannya. Berikut rinciannya jenis-jenis uang tersebut. Jenis uang berdasarkan bahan pembuatannya. Berdasarkan bahan pembuatannya, uang dapat dikelompokkan menjadi beberapa kategori sebagai berikut: A. Uang kertas, dan B. Uang logam. Jenis uang berdasarkan lembaga yang menerbitkannya. Berdasarkan lembaga yang menerbitkannya, uang dapat dikategorikan menjadi beberapa kelompok sebagai berikut: A. Uang kertas, dan B. Uang giral. Jenis uang berdasarkan nilainya. Uang dapat dikategorikan berdasarkan nilainya sebagai berikut: bernilai penuh atau full-bodied money, bernilai tidak penuh atau representative full-bodied money. Jenis uang berdasarkan kawasan penggunaannya. Berdasarkan kawasan penggunaannya, uang dikategorikan menjadi 3 kelompok sebagai berikut: 1. Uang lokal, 2. Uang regional, dan 3. Uang internasional. Pengertian uang tunai atau kartal. Uang kartal adalah uang terbitan bank sentral dan dapat dipakai masyarakat sebagai alat pembayaran sah dalam transaksi jual beli sehari-hari. Contoh uang tunai dan pengertiannya. Berikut merupakan beberapa contoh uang tunai. Yang pertama, ada uang kertas. Uang kertas merupakan uang yang terbuat dari kertas dengan gambar dan cap tertentu dan merupakan alat pembayaran yang sah. Uang logam. Uang logam adalah uang yang terbuat dari logam, biasanya dari emas atau perak. Uang rupiah khusus. Uang rupiah khusus adalah uang rupiah yang dikeluarkan secara khusus untuk tujuan tertentu atau untuk memperingati suatu peristiwa yang berskala nasional atau internasional.
Pengertian uang non-tunai atau giral. Transaksi keuangan ini dilakukan menggunakan instrumen elektronik atau digital yang memungkinkan perpindahan nilai dari suatu pihak ke pihak lain. Instrumen yang digunakan berupa alat pembayaran menggunakan kartu, cek, bilet giro, nota debit, maupun uang elektronik. Manfaat pembayaran tunai adalah transaksi kapanpun dan dimanapun, praktis dan efisien, menghindari tindak kriminal, mendapat banyak promo dan diskon, mudah mengatur pengeluaran. Pengertian uang elektronik adalah alat pembayaran dalam bentuk elektronik di mana nilai uangnya disimpan dalam media elektronik tertentu. Contoh uang elektronik adalah OVO, GoPay, Link Aja, Dana, Shopify. Jenis alat pembayaran non-tunai. 1. Cek. Cek adalah surat perintah pembayaran tidak bersyarat untuk membayarkan sejumlah uang yang tertulis pada cek kepada orang yang namanya tertera pada cek. 2. Bilet giro. Bilet giro adalah surat perintah pembayaran bersyarat kepada bank penerbit memindah bukan sejumlah dana kepada pihak penerima yang nama dan nomor rekeningnya disebutkan pada bank penerima dana. 3. Nota debit. Nota debit merupakan bukti transaksi untuk mengurangi utang usaha yang dilunasi. 4. Nota kredit. Warkat yang digunakan untuk menyampaikan dana pada bank lain untuk untung atau nasabah bank yang menerima warkat tersebut. 5. Wesel bank untuk transfer. Wesel yang diterbitkan oleh bank khusus untuk sarana transfer. Yang terakhir yaitu surat bukti penerimaan transfer. Surat bukti penerimaan transfer dari luar kota yang dapat ditagihkan kepada bank penerima dana transfer melalui clearing lokal. Contoh alat pembayaran non-tunai berupa kartu. 1. Kartu kredit. Kartu kredit merupakan kartu yang dikeluarkan oleh bank atau lembaga pembiayaan lainnya yang diberikan kepada nasabah untuk dapat dipergunakan sebagai alat pembayaran dan pengambilan uang tunai. 2. Kartu ATM. Salah satu instrumen pembayaran berbasis kartu yang penting dalam sistem pembayaran adalah kartu ATM yang transaksinya dilakukan melalui mesin ATM. Mesin ATM ini merupakan mesin yang dapat melayani kebutuhan nasabah secara otomatis setiap saat, selama 7 hari dalam seminggu termasuk hari libur. Lokasi ATM biasanya tersebar di tempat-tempat strategis. Pelayanan yang diberikan dari ATM misalnya seperti penarikan uang tunai yang dapat dilakukan nasabah di berbagai ATM yang memiliki hubungan dengan bank penerbit kartu ATM. Dan yang terakhir, kartu debit. Kartu debit merupakan instrumen pembayaran berbasis kartu yang pembayarannya dilakukan dengan pendebitan langsung ke rekening nasabah di bank penerbit kartu tersebut. Clearing adalah pertukaran data keuangan elektronik atau warkat antar peserta clearing bank atas nama peserta maupun atas nama nasabah yang perhitungannya diselesaikan pada waktu tertentu. Atau secara sederhana, pengertian clearing adalah metode transfer uang dari rekening yang satu ke rekening yang lainnya.